Ikuti Haji Bersama ANB. Hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Ta'ala. Hari itu hari Rabu, tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang menjadi imam salat subuh. Dalam keadaan ketika beliau sedang salat, tiba-tiba datang Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang menikam Amirul Mukminin dan sampai membuat robek usus beliau sehingga keluar aneka yang ada dalam perut beliau. Tersungkurlah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga akhirnya beliau dibawa pulang dalam keadaan pingsan. Beliau disadarkan ketika menjelang matahari terbit dengan dikatakan, "Ya Amirul Mukminin, as-salah." Fayafiqu, wahai Amirul Mukminin, salat. Kemudian beliau sadar. Maka beliau bertanya, "As-salan nas?" Apakah masyarakat sudah salat? Mereka menjawab, "Na'am, mereka sudah salat." Lalu Amirul Mukminin mengatakan, "La hadza fil Islam liman tarakas salah." Tidak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Akhirnya Amirul Mukminin radhiyallahu anhu dalam situasi seperti itu, beliau salat. Padahal para sahabat memberikan minum kepada beliau berupa nabid, rendaman kurma. Ketika rendaman kurma itu diminumkan kepada Amirul Mukminin, keluar dari ususnya. Namun beliau radhiyallahu anhu tetap ingat salat dan menjalankan salat dalam keadaan darah mengucur dari badannya. Dalam situasi seperti itulah kita bisa melihat bagaimana bukti seorang yang sangat saleh, salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sangat peduli dengan yang namanya ibadah salat. Diceritakan oleh Nafi' di antara budaknya, mantan budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengirim surat ke beberapa gubernur yang beliau tunjuk. Salah satu di antara cuplikan isi surat itu, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna ahamma amrikum indi as-salah." Sesungguhnya perkara terpenting kalian bagiku adalah salat. Faman hafidhaha faqad hafidha dinah. Barang siapa yang menjaga salatnya berarti dia menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Sementara siapa yang menyia-nyiakan salat, meremehkan salat, maka urusan agama yang lain pasti lebih dia remehkan. Dan demikianlah realitanya. Ada banyak sekali orang yang dia tidak peduli dengan yang namanya kekhusyuan salat, tidak peduli dengan tumakninah ketika salat, tidak peduli dengan ketepatan waktu ketika salat. Akhirnya ibadah yang lain kita bisa lihat, pasti dia lebih gak karuan. Sehingga ketika salat saja dia tidak bisa maksimal, maka ibadah yang lain lebih tidak bisa maksimal. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara bagian yang paling sering dilanggar oleh manusia ketika sholat adalah yang pertama masalah waktu, yang kedua masalah tumaknina. Berkaitan dengan masalah waktu, Nabi SAW ngasih peringatan. Orang yang suka mengulur waktu, menunda-nunda pelaksanaan sholat hingga mepet akhir waktu, beliau sebut sebagai sholatul munafik. Dia sholat tapi di bagian akhir dan dia berdosa karena disebut oleh Nabi SAW sholatnya seperti ini sebagai sholatnya munafik. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tilka salatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa." Itulah salatnya orang munafik. Dia duduk-duduk sambil memperhatikan matahari. Mungkin suasana di tempat kita orang santai sambil melihat jam. Baru jam 5, nanti dulu. Baru jam setengah 6, maghrib kan jam 6, nanti dulu. Nanti dulu. Hatta idza kana syamsu baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari mau tenggelam, naqara arba'an. Dia mematuk 4 kali mengisyaratkan salatnya cepat. Sehingga dia sudah melaksanakan sholat di akhir waktu, menjelang matahari terbenam ketika sholat asar, dan ketika pelaksanaannya cepat. Nabi SAW kemudian mengatakan, "La yadhkurunallaha illa qalila." Dia tidak ingat Allah kecuali hanya sebentar. Orang semacam ini, sholatnya disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatnya orang munafik. Maka jika ada seorang muslim yang dia sholat dan dia sengaja menunda-nunda waktu sholat, disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatnya orang munafik. Dia sholatnya bisa jadi sah, tapi orangnya berdosa. Jamaah diberkahi Allah, karakter munafik, mereka paling gak betah dengan yang namanya sholat. Mereka paling gak kerasan dengan yang namanya sholat. Sehingga ketika sholat mereka pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat segera salam. Mereka enggak ingat Allah dalam jumlah yang banyak. Mereka hanya ingat Allah sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang munafik itu mau menipu Allah, namun Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan kalau mereka melaksanakan salat qamu kusala, sukanya malas-malasan. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka riak ketika salat dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Suasana salat semacam ini dialami oleh sebagian orang di mana mereka suka menunda-nunda pelaksanaan salat hingga mepet di akhir waktu. Ingat, disebut oleh Nabi SAW sebagai salatnya orang munafik. Kita lihat Rasulullah SAW adalah orang yang betah ketika salat. Sehingga saat salat beliau bisa menyelami, beliau bisa merasakan ketenangan, beliau betah, beliau merasa nyaman ketika salat. Kebalikannya orang munafik, kalau salat nggak betah. Tarawih baru takbiratul ihram rakaat pertama sudah mikir kapan witir. Itu contoh fenomena orang nggak betah dengan salatnya. Ketika imam panjang dikit protes. Padahal selisihnya cuma 10 menit dengan mereka yang cepat. Tapi kenyataannya banyak orang yang gak betah ketika diajak sholat. Sholat lama sedikit dia sudah protes. Nabi SAW mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah jadikan ketenangan batinku ada pada sholat. Sehingga bagi beliau ketika sholat adalah tempat untuk menenangkan batin. Beliau merasa nyaman. Itulah sholatnya orang puncak saleh Rasulullah SAW. Dan kaum muslimin yang meniru beliau punya perhatian terhadap sholat sebagaimana perhatian Nabi SAW. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, kita bisa menimbang kondisi kita. Lebih mirip mana keadaan kita? Apakah kita seperti orang-orang yang gak betah ketika sholat, sehingga saat sholat pinginnya cepat-cepat, pengennya segera selesai, ataukah orang ketika sholat dia bisa menikmati sehingga ketika imamnya makin lama makin bahagia, bukan makin meninggalkan masjidnya. Kalau kondisi kita saat sholat tarawih imamnya makin lama kita grundel, jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Kadang kita tidak sadari, padahal itu merupakan salah satu di antara sifatnya orang munafik. Gak seneng, gak betah ketika diajak sholat lama. Padahal tarawih di tempat kita tidak selama tarawih yang ada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, di pesantren dan yang lainnya. Hanya mungkin kurang lebih 20 ayat, itu pun sudah rasanya pengen segera pulang.
Ada yang tarawih dalam jumlah banyak tapi dia nggak kerasan. Sehingga dia bayangin, kenapa saya tidak mengikuti madhab yang tarawihnya jumlahnya sedikit. Akhirnya dia berlomba-lomba cepet-cepetan. Apa-apaan ini? Dia tidak bisa menikmati salatnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika melakukan salat mereka malas-malesan, sukanya riya, dan kalau melakukan salat tidak zikir kecuali sedikit. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah jadikan hati kita selamat dari sifat kemunafikan. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Penyakit kedua yang ini sering dilanggar oleh masyarakat adalah masalah tumaknina. Apa yang dimaksud dengan tumaknina? Tenang sejenak sehingga orang ketika rukuk sempat untuk membaca satu doa ketika melaksanakan rukuk. Saat dia rukuk sempurna, dia sempat mengucapkan satu doa, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saat dia i'tidal tegak sempurna, dia sempat mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Saat sujud dengan sempurna, dia sempat mengucapkan satu kalimat Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ini tidak dilakukan, maka salatnya batal. Suatu ketika dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW sedang berada di dalam masjid. Lalu datang seseorang, kemudian dia masuk masjid, salat 2 rakaat. Selesai salat, dia mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan salam, dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Akhirnya sahabat ini mengulangi salatnya dengan kualitas salat yang sama seperti yang pertama. Selesai dia menghampiri Nabi SAW, dikatakan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, salatmu batal. Dia pun mengulangi salat untuk kali yang ketiga dengan kualitas yang sama. Selesai salat, dia balik lagi dan Nabi SAW mengatakan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatmu batal, ulangi salatmu. Anda bisa bayangkan, andai kan ini terjadi pada diri kita, mungkin kita akan marah. Tapi sahabat ini tidak. Sehingga kalaupun disuruh ulangi salat karena dinilai batal, dia enggak ngeyel, tapi dia ulangi salat. Lalu sahabat ini dengan rendah hati mengatakan, Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak fa'allimni. Ya Rasulullah, aku enggak bisa salat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW tata cara salat minimal, yang kalau itu dilanggar, salatnya batal. Hadis ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan hadis musi fi salatihi. Ternyata penyakit orang ini adalah tidak tumaknina. Maka Nabi SAW banyak memberikan penekanan. Kalau kamu rukuk, maka tumakninalah ketika rukuk. Ketika i'tidal, tumakninalah ketika i'tidal. Dan seringkali yang dilakukan adalah belum sempurna rukuk, orang sudah i'tidal, belum sempurna berdiri tegak, dia sudah turun sujud. Dan saya pernah melihat orang seperti itu berkali-kali di beberapa masjid sekitar kita. Dia tidak sempurna ketika salat. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang mulia, pernah ketemu dengan orang yang seperti itu kualitas salatnya. Lalu ditanya, Bapak usianya berapa? 60-an tahun. Kamu salat sudah berapa tahun? Sekitar 40 tahun. Mungkin dia masuk Islam di usia 20-an tahun. Seperti ini kualitas salatmu selama 40 tahun? Iya. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Lau mitta ala hadza, mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau Bapak mati, salat Bapak seperti ini, Bapak mati dalam keadaan bukan membawa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alias mati di luar Islam. Karena salatnya rusak. Ternyata penyakitnya tidak tumaknina. Sekali lagi, andaikan peringatan ini disampaikan kepada orang zaman sekarang, mungkin dia akan marah.
Kamu siapa kok menilai sholat saya? Apakah kamu Tuhan? Bukan, Pak. Dohir sholat itu bisa dinilai, sah dan tidaknya. Anda sholat, saya lihat, saya bisa menilai sah dan tidak. Karena sah dan tidak bisa dinilai. Tapi kalau diterima dan tidak, hanya Allah yang tahu. Dua hal yang perlu dibedakan. Perhatikan yang namanya tumaknina. Maka kalau ada orang yang bangga dengan sholat yang cepat, 23 rakaat, 7 menit selesai, apa yang perlu dibanggakan? Itu mempermainkan ibadah. Sehingga kita bukan memperbanyak ibadah tapi nggak ada nilainya, tapi bagaimana kita beribadah yang berkualitas. Sedikit tapi bernilai lebih berarti daripada banyak, namun ternyata kosong nggak ada nilainya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan landasan takwa, yaitu berusaha untuk dilakukan semaksimal mungkin. Maka hati-hati jamaah dengan yang namanya tumaknina. Mari kita jadikan diri kita betah untuk sholat. Jangan membaca doa ruku kalau belum sempurna ruku. Jangan membaca doa i'tidal kalau belum tegak sempurna. Dan orang yang saya jumpai usianya 70-an tahun, beliau belum tegak sempurna ketika i'tidal sudah turun sujud. Maka saya ingatkan, Bapak mohon maaf, sholat Bapak batal. Kalau seperti ini terus, maka Bapak meninggal dalam keadaan gak pernah sholat. Karena dia belum tegak sempurna, sudah turun. Belum ruku, sudah berdiri. Dan ternyata beliau membaca Subhana Rabbil Azim dalam posisi ketika bergerak. Orang membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la dalam posisi ketika bergerak sujud. Begitu dahinya nyentuh sebentar, sudah bangkit. Kalau seperti ini caranya, sholat kita tidak akan diterima. Ibadah itu wajib dan ada aturannya, ada standarnya. Keluar dari standar, mohon maaf, ibadah itu tidak diterima. Bukan dalam rangka menilai amal orang, tapi kita punya tanggung jawab bersama bagaimana agar ibadah kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hamba yang selalu memperbaiki amal, terutama di bagian akhir dari usia kita, karena kita sangat butuh untuk bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al salatana qurrata a'yunina. Allahumma ij'al salatana qurrata a'yunina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.